Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita diperkenankan atau terpilih menjadi sedikit orang yang masih setia mencintai masjid dan mencintai majelis ilmu. Sedikit orang karena sebelum pandemi jamaahnya juga tidak banyak, gitu. Setelah pandemi dan juga hampir normal juga tidak pulih kembali seperti sedia kala. Jadi softnya sekian, dulu kan softnya juga sekian banyaknya ya, tapi dulu rapat, sekarang jarang-jarang, jadi separuhnya kira-kira. Mengembalikan penuh lagi itu, saya ukur juga begitu di Al-Hikmah juga begitu, panjangnya soft sama tetapi jarang-jarang ya, mungkin separuh atau sepertiganya ya, yang lain begitu. Nah, saya kira ini penting untuk kita renungkan. Mestinya, harusnya ya sudah kembali ke masjid lagi. Kenapa? Pesan pemerintah juga jelas bahwa kalau kita tidak mampu mengendalikan atau menjinakkan virus corona, kenapa kita tidak mengakrabinya? Makna mengakrabi itu bukan ceroboh. Makna mengakrabi itu tetap waspada, tetapi terbiasa dengan kondisi new normal ya, yang menjaga jarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan ya, menjaga stamina, dan jangan lupa 2 bulan yang lalu saya sampaikan menjaga iman, kira-kira begitu. Harus sudah mulai terbiasa. Bukan berarti kita umat Islam bukan berarti takut mati. Umat Islam, orang beriman juga tidak nantang mati, gitu. Karena ada virus, gak ada virus tetap mati, betul gak? Orang beriman adalah mempersiapkan dengan amal terbaik, ya, khairun nas tadi, ya, dari pribadi yang terbaik untuk mempersiapkan hidup setelah mati, ya. Karena mana mungkin kita menghindar dari kematian, mana mungkin kita lari dari takdir Allah. Ya, pernah nggak dulu saya sampaikan tentang kisah Sufi Nasruddin? Belum. Nasruddin adalah seorang tokoh Sufi ya, dalam kisah-kisah Sufi. Suatu hari pagi-pagi habis subuh begini, Nasruddin lagi makan di sebuah warung ya, dekat masjid begitu. Enak-enak makan, tiba-tiba datang ya, pengunjung yang ternyata malaikat maut Israel yang mimbo-mimbo menjadi manusia. You know mimbo-mimbo? Tahu nggih? Dongeng zaman kula cilik mimbo-mimbo katanya, menyerupai manusia. Oke? Ketika masuk, tampaknya sang malaikat ini sudah kenal akrab dengan pemilik warung. Wahai, loh, malaikat kok pagi-pagi sudah datang ke sini? Iya Bu, ditugasi oleh Allah untuk menyelesaikan nyawanya orang-orang Surabaya ini. Loh, apa banyak kok pagi-pagi sudah datang? Iya, banyak sekali. Makanya tadi sebelum subuh sudah berangkat dari langit sampai lupa sarapan pagi, kira-kira gitu. Malaikat kok sarapan? Ojo protes, ini kisah Sufi gitu. Jadi subuh udah berangkat sampai lupa sarapan pagi. Nasruddin mendengar yang datang ini malaikat Israel dan mau razia kematian di Surabaya, dia langsung ketakutan. Langsung dia selesaikan sarapan paginya, dibayar, kemudian nyengklak motornya lari ke Sidoarjo menghindari razia malaikat maut, gitu, lari dari kematian. Betul? Sepeninggal Nasruddin keluar dari warung, dialog diteruskan. Wahai malaikat, apakah razianya hanya di Surabaya? Oh tidak, kata malaikat. Nanti agak siang dikit geser ke Sidoarjo, katanya begitu. Mencabut nyawanya Nasruddin. Bisa menangkap kisah ini? Nasruddin mengira
dia berhasil lari dari kematian. Padahal dia lari dari takdir Allah menuju takdir Allah dengan takdir Allah. Artinya dia ke Sidoarjo sebetulnya bukan lari dari kematian, malah menjemput kematiannya. Memang jatahnya di Sidoarjo. Jadi ojo sampai ono wong belanja ada yang berangkat mau menuju mana itu mantenan sak keluarga ternyata tabrak sepur ya. Langsung ngomong gini, aduh jatuhnya, tahu jatuhnya. Seandainya aku gak budal biyen, ayo gak ketabrak sepur. Ada bisa seperti itu? Maksudnya bisa berandai-andai begitu? Enggak bisa. Ya, dia memang menjemput kematiannya itu harus berangkat mantenan, gitu, nyabrang kereta api, ndalah gak krungu ono sopire kereta api lewat. Itulah yang disebut dengan takdir Allah. Kita enggak bisa lari dari takdir Allah. Oleh karena itu kalau ada orang yang takutnya berlebihan, ya, ataupun enggak takut, tetapi sambatnya berlebihan. Ada begitu? Sehat, ya. Ya ilmiah moco tetapi mengeluh. Banyak kan di warung kopi mengeluh, di masjid mengeluh. Waduh, sampai kapan pandemi ini? Dodolan gak payu-payu. Buka warung sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, nontok tok. Ya Allah, ya mengeluh, misuh, meratap, memaki-maki kegelapan. Ada seperti itu? Ada? Ada atau banyak? Ini sebetulnya yang saya takutkan adalah dia hafal rukun iman tetapi tidak beriman kepada nomor 6, yaitu iman kepada takdir Allah. Kenapa? Orang mengeluh pertanda jauh dari Allah, misuh-misuh tambah jauh dari Allah, orang putus asa kufur dari rahmat Allah. Hati-hati. Ya, tidak ridho atas ketetapan dari Allah, pertanda mengeluh memaki kegelapan ini. Nah, orang-orang yang demikian diancam dalam sebuah hadis qudsi, "Malam yarda ala qada'i wa lam yashkur ala ni'mati wa lam yasbir ala bala'i falyattakhid ilahan siwa'i." Sing sapa wongi, barang siapa yang tidak ridho atas takdirku tadi ya, mengeluh, misuh-misuh, memaki-maki keadaan, tidak syukur atas nikmatku dan tidak sabar atas balak cobaan, wabah ujianku, fal yattakhid ilahan siwai, silahkan mencari Tuhan selain aku. Nek kon golek salon liyane atau warung liyane gampang. Ini disuruh mencari Tuhan selain Allah. Kata orang Surabaya, arep nang ndi ya wae penoh. Kira-kira kan begitu. Ya bisa. Maka sering saya sampaikan bahwa musibah atau wabah ini akan benar-benar jadi bencana kalau kita sampai gagal menemukan takdir Allah, rukun iman yang keenam. Ya, nggak percaya itu artinya protes, nggak ridho gitu loh. Ini bencana betul, ini bencana betul. Artinya virus ini tidak hanya menggerus kesehatan kita, tetapi mampu menggerus keimanan kita. Jadi monggo berulang-ulang saya sampaikan. Bagi orang yang beriman tidak nantang mati, ya, tidak wani, ya, tidak nantang perkara untuk mati, ya, tidak sembrono supaya bisa mati. Ya. Orang beriman itu apapun keadaannya tetap melakukan be excellent, memberi terbaik untuk bisa atau mempersiapkan diri menghadapi hidup setelah mati. Kecerdasan itulah yang disabdakan Nabi, "Adz-dzakiyyu man dada nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang-orang yang cerdas, sak temene cerdas menika adalah bukan intelektual, bukan doktor atau profesor, tetapi man dana nafsahu. Sing sapa iso ngreksa dirinya, nafsunya, dan amal perbuatannya untuk apa? Untuk orientasi hidup setelah mati. Ya. Dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah mati. Sekali lagi, bukan takut mati, bukan nantang perkara untuk bisa mati, tetapi mempersiapkan amal terbaik untuk selamat hidup setelah mati. Itu
be excellent. Pramila Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin memperdalam apa yang telah saya sampaikan kira-kira 2 bulan yang lalu. Baru 1 item, tetapi yang kedua, ketiga belum terlalu mendalam, yaitu tentang giving and forgiving. Surah Ali Imran 134. Waktu itu saya sampaikan sabda Khalifah Ali, la nuzilal bala illa bidzambin wa la rufi'al bala illa bitaubatin. Tidak akan turun bala kecuali dengan dosa besar yang dilakukan oleh manusia, wala rufi'al bala illa bitaubatin, dan tidak akan diangkat musibah bala ini kecuali dengan taubat yang kolosal, yang taubatan nasuha yang dilakukan oleh banyak manusia. Pramila ayatnya adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera, ojo sesuk-sesuk, ojo ben-ben, segeralah berlari dengan ampunan Tuhan, dengan ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Caranya bertaubat tidak hanya dengan istighfar. Saya ulang, tidak hanya dengan istighfar, nang masjid, ngaji dan semacam ibadah ritual yang lain, tetapi cara bertaubatnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dengan amal-amal yang dicintai penduduk langit. Wallahu yuhibbul muhsinin, dicintai penduduk langit, dengan harapan kita DP agar turun keajaiban dari langit. You know DP itu apa? Bukan munduk-munduk. DP itu. Nah, ibu-ibu rada apal nek DP. Pernah Bu putranya yang SMP atau SMA biasanya ngokong dikongkon apa-apa enggak mau, Tiba-tiba pagi-pagi isah-isah dhewe, ngewangi-wangi nyapu, ngewangi-wangi apa, masak ibuke gitu, ngewangi moto apa. Kira-kira setelah itu anaknya mau ngapain, Bu? Jaluk sangu. Itu DP biasanya, Jadi kalau kita mau minta Allah yang DP kepada Allah. Nah ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mintalah kepada Allah, tapi seorang yang DP. Apa? Beramal amalan yang dicintai oleh Allah. DP. Sama. Sak durung nyangun yo men sangu nang ibu yo pokoke sing diseneng ibu opo ngewangi isah-isah ngewangi macam Bu sangu Bu. Terakhire halah jeketek gitu. Ya segitu Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa saya ingin pertajam? Kenapa hari ini aura marah, emosi itu sekarang kok ada di mana-mana? Keluarga marah, masyarakat marah, betul? Demo berlanjut di mana-mana, betul enggak? Polisi marah, pendemo marah. Kenapa? Saya kira ini menyangkal, menolak ayat wal kadhiminal ghaidha. Keluarga banyak yang marah. Bapak kerja di rumah, nek kerja di gaji, gitu. Ada yang kemudian kerja di rumah sak lawase gak ono gaji nih. Lah iku mending ngamuk-ngamuk gitu. Gak ono duit lah ngamuk-ngamuk biasanya. Atau potong gaji. Anak-anak belajar di rumah, membuat maknya marah-marah seperti yang saya ceritakan kemarin itu. Banyak keluar mak-mak yang kemudian marah-marah. Bahkan data menunjukkan bahwa ada satu mak yang membunuh anaknya di Bekasi. Kemudian ada satu lagi anak di Kalimantan Utara bunuh diri karena depresi. Ada lagi data yang menunjukkan bahwa kekerasan fisik naik 11%. Jadi mak memukul, jiwit, nyetot, menempeleng.
naik 11%. Ya, kekerasan verbal, dibullying, dimaki-maki, dimarahi, dibentak-bentak naik berapa? 65%. Keluarga amarah. Pertanyaannya, mana mungkin lahir, sekali lagi, mana mungkin lahir anak-anak yang solih dan solihah ya dari keluarga yang marah-marah. Ini kalau tidak dicegah, saya kira baru 7 bulan, 8 bulan deh ini. Kalau 2 tahun terus mak marah-marah kabeh, kira-kira anaknya kok gak jembuk kabeh gitu. Ya, kamu itu saya kata. Nah, oleh karena itu saya kira selain kemarin saya sampaikan tentang bagaimana paradigma baru pendidikan keluarga, ini ingin saya lebih tegaskan lagi bahwa untuk mencegah amarah ini ada ayatnya dan itu bukan hanya anjuran tetapi sesungguhnya wajib ya. Kita terjemahkan yaitu orang-orang yang yungfikuna ya, yungfikuna sering saya sampaikan memberi ya, memberi tidak hanya mengisi kaleng infak. Yungfikuna berinfak itu maknanya terowongan. Jadi kalau yungfikuna berperilaku seperti terowongan, yaitu menyalurkan kebaikan dari Allah. Kalau kita kaya, salurkan kekayaan kita, sehat kesehatan kita, ilmu dengan ilmu kita, nggak punya apa-apa, tak ada penghalang untuk berbuat baik, yaitu orang yang miskin, orang yang dizolimi, orang yang orang yang dicederai, itu doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat dengan doanya. Maka dalam surah 43 ayat 32 aja insyaallah ya. Saya potong doanya. Nahnu qasamna ma'isatahu hayatid dunya wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dha sukhriya. Ya. Kami Allah yang menentukan maisah, ya maisah itu apa? Mata pencaharian mereka dalam kehidupan di dunia. Ada yang militer, ada yang sipil, ada yang wira swasta, betul? Itu pun Allah sudah membagi-bagi warafa'na ba'du darajat. Yang militer berbagai pangkat, ada jenderal, ada kolonel, ada kopral, ya. Yang pegawai negeri ada pemimpin, ada pembantu, ya. Yang di swasta ada direktur, ada batur, ada bos, ada jongos, gitu. Saya kira begitu. Lihat tahita ba'dhum ba'dha sukhriya, agar satu dengan yang lain saling memberi dan menerima manfaat. Aliran manfaat itulah yang kemudian peluang kita untuk menjadi pribadi yang terbaik, sanggup untuk surga nanti. Khairun nas anfa'ahum linnas. Lingkaran-lingkaran yang pintar memberi ilmu itu namanya aliran manfaat. Yang mendengarkan apakah nggak dapat pahala? Dapat. Yang mendengarkan nggak punya apa, mendoakan para ustadz, para tahu pemimpin berpahala? Aliran manfaat. Dengan kata lain, ya, yang kemudian yang punya harta memberi manfaat, yang punya kekuatan, yang punya jaringan memberi, semua aliran manfaat. Yang punya peluang bisnis jangan dipek dewe, gitu. Ayo mas bareng-bareng, gitu. Siapa tahu ada orang begitu. Siapa tahu betulnya ini tak selesaikan sendiri juga cukup. Aku duwe modal Kak untuk menyelesaikan untuk proyek ini kira-kira. Tapi nek tak selesaikan dewe itu kayak sendirian. Kalau bareng-bareng siapa tahu doa yang didengarkan oleh Allah, doa dari sampean atau anak-anak jenengan, sehingga kemudian menjadi barokah, memberi banyak manfaat. Jenengan bisa masak dewe tapi adalah timbang ngoyo sekali belanja kepada warung tetangga ya yang kebetulan masak, aliran manfaat. Nah, Allah telah menciptakan ekosistem ini saling memberi dan menerima manfaat. Tidak hanya manusia, alam pun telah dicipta oleh Allah saling memberi dan menerima manfaat. Bapak Ibu, perbedaan ini alamiah. Contoh, listrik menyalakan lampu ini, AC ini, dan mic ini, itu mengalir karena perbedaan yang telah dibuat oleh Allah. Perbedaan apa? Perbedaan energi, ya, atau tegangan dari tinggi ke
ke rendah. Mak-mak bisa memasak karena aliran panas. Masih ingat kalori? Dari mana? Perbedaan suhu tinggi ke suhu yang rendah. Masih ingat? Ya. Kemudian ada aliran air misalnya, bisa dipakai untuk membangkit listrik tenaga air, mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Air sungai juga begitu, sehingga memberikan manfaat sepanjang aliran sungai, subur-subur dari pegunungan sampai ke pantai. Aliran listrik, aliran panas, aliran manfaat, aliran ilmu, aliran kesehatan, aliran pertolongan apa saja itu sekali lagi memberikan ekosistem kemanfaatan. Alam begitu, manusia harusnya begitu. Kalau orang datang tidak memberikan manfaat, itu mesti dibenci orang, tidak hanya dibenci manusia, ya, jin pun benci kepadanya. Ya, nah aliran ini juga menegaskan tidak ada sejelek apapun, tidak ada penghalang siapapun untuk tidak bisa memberi manfaat. Saya ulang, tidak ada penghalang bagi siapapun untuk tidak bermanfaat. Tadi saya katakan orang kaya kekayaannya, ilmu dengan ilmunya, tenaga dengan tenaganya. Kalau orang nggak punya apa-apa, bisa bermanfaat dengan doanya. Zaman Rasulullah piawai menemukan potensi-potensi luar biasa ini. Masih ingat ada Umar bin Khattab yang pemberani, betul? Bermanfaat dengan keberaniannya. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ya. Mereka bermanfaat dengan kekayaannya. Ada Ali bin Abi Thalib, nggak patek kaya, tetapi bermanfaat dengan ilmunya. Ada satu contoh. Gak pinter, gak sugih, gak ganteng, gak perkasa, tetapi terumpahnya sudah ada di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Betul? Gak ganteng, gak sugih, gak pinter, gak perkasa, tetapi terumpahnya ada di surga. Apakah dia bermanfaat? Dengan apa? Muadzin Nabi yang setianya, cintanya luar biasa. Ya, subhanallah. Jadi sekali lagi tak ada penghalang bagi siapapun dia, ya, untuk tidak memberikan manfaat. Makanya itu fisarra'i wad-dharra, di dalam lapang maupun sempit, mumpung sempit, bagi orang-orang yang cerdas kesempatan, ya, orang untuk satu mendoakan, dua silaturahmi, tiga sedekah. Biyen sedekah jeruk pecel dinyak, sedekah kok jeruk pecel. Nggih, saat ini dicari orang, betul? Sedekah vitamin C, madu, apapun sekarang itu, ya, bahkan sekali lagi sebungkus nasi hari ini itu luar biasa berharganya, karena memang orang semua sulit, kemiskinan meningkat cukup tajam. Jadi justru bagi orang yang tidak mengeluh, tapi ini mencari celah bagaimana untuk bisa menebar manfaat lebih banyak lagi. Sering saya sampaikan, small man talking about the problem. Orang kerdil selalu memaki keadaan, memaki kegelapan. Great man talking about the solution. Orang-orang besar selalu menyalakan lilin pencerahan, memberikan solusi, mencari solusi. Tetapi genius man, kata Nabi tadi, genius man find opportunity behind the problem. Orang-orang yang mampu mencari celah di saat orang susah, dia malah mencari kesempatan untuk, ya, nggak duwe ngabari konco-koncone, teman kita kena terpapar loh. Sapa? Iku lho jemaah kita. Ayo kumpul. Tidak. Ya sudah kumpul. Itu aku duwene jeruk pecel tok, ada madu, ada vitamin C, kumpul. Anda yang berinisiatif itu sudah luar biasa pahalanya. Mencari celah untuk memberikan kebaikan di tengah-tengah orang susah. Itu nilainya di mata Allah jauh lebih keren ketimbang suasana biasa-biasa saja. Itu yang ingin saya jelaskan, bahwa nggak ada untungnya berhenti memaki. Ayo kita do something untuk memberikan kualitas diri kita, ya,
sangu kita untuk kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya saya kok sharing, ini udah lama sharing ini. Anaknya Pak Hamka. Anaknya Profesor Hamka, namanya Yusuf Hamka. Pada kesadarannya di usia 60 dia bilang rezeki saya sudah banyak ya. Jadi dia berbagi berkah itu tidak tiap Jumat tetapi tiap hari. Caranya adalah membuka warung ya untuk fakir miskin seharga Rp3.000. Ya, di Jakarta dibuka 4 outlet, jadi bukan gratisan, membayar 3.000. Dan dia tidak kulaan sendiri, nggak belanja sendiri, tetapi memanfaatkan warung-warung yang ada. Jadi memberi manfaat warung-warung yang ada. Bu, nek nggawe nasi kuning menundok ini berapa? Misalnya 5.000, ya sudah. Pokoknya jenengan yang datang di sini tak kait beder harga 3.000 khusus fakir miskin. Oke, setuju? Setuju. Makan di situ. Semua harga 3.000. Nah, selisihnya tadi Pak Yusuf Hamka yang nomboi kira-kira. Jadi manfaat untuk pembeli yang tidak mampu, manfaat untuk penjual fakir miskin, penjual nasi tidak mati karena kedatangan dia, memberdayakan. Itu manfaat. Nah, saya kira manfaat itu luar biasa. Nah, baik, yang ingin saya cakap justru yang ini, tapi kok malah waktu ini gelinding gitu ya. Yang berikutnya ini, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bapak, Ibu, ada perintah dari Allah, bukan dari saya. Ini ayat yang sering dibacakan, menahan amarah. Ya, ini wajib loh ya, bukan sunnah loh nggih. Menahan amarah. Pegel, semua orang pegel, betul? Capek, semua orang capek. Apalagi mak-mak yang masih mungkin putra-putrinya SD, SMP, SMA. Ada yang masih begitu? Atau SMP, SMA minimal, ya toh? SMP takok, "Ma, ini gimana? Mesin kos tangan. Waduh, Nak, Mama ingate fungsi kotangan tok," katanya begitu. "Ma, ini gimana yang integral tumpuk 3? Waduh, dulu Mama ya bisa, dulu nggak bisa, sekarang lupa ya, Nak." Kira-kira begitu. Jadi semua ijek gitu. Tetapi kan perintahnya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, memberi maaf kepada sesama manusia. Baik. Apa resep untuk bisa menahan amarah? Resepnya adalah memberi. Sama, memberi. Tetapi bukan memberi harta, bukan memberi sembako, tetapi memberi empati. Apa? Memberi empati. Bapak Ibu, masyarakat demo marah-marah karena tidak ada empati dari pemerintah. Maksud saya, wis akeh PHK, dodolan gak payu-payu, nggih. Ya, hak-hak masyarakat pekerja lagi tidak diberikan oleh para pengusaha, dadak muncul UU Cilaka. Begitu ya kira-kira. Apakah UU Cilaka nggak ada manfaatnya? Mungkin ada manfaatnya, tetapi mbok ya jangan sekarang, kira gitu loh. Momentumnya. Apa emang kalau UU Cilaka disahkan sekarang, besok Januari langsung bisa menggelinding dan kemudian mengangkat lowongan pekerjaan? Enggak bisa lah, enggak bisa. Itu diperlukan 41 peraturan pemerintah ya, Pak saya. Diperlukan 3 lembaga, diperlukan belum lagi terjemahan macam-macam. Kemudian setelah itu baru izin masuk red carpet bagi investor. Setelah itu baru membangun investasi. Setelah itu baru ada lowongan pekerjaan. Enggak kurang 2 tahun lah baru efektif. Dari 2 tahun, 3 tahun lah ngapain harus dipaksakan situasi rakyat yang lapar kemudian diberi undang-undang yang tidak memihak kepadanya. Ini menurut saya bukan tidak pinter tetapi tidak bijak, tidak punya empati. Paribasane rumput ini sudah kering, ya kering begitu, dadak dikasih minyak sama api yang terbakar. Baik. Ya, tetapi lebih tepat kalau undang-undang disahkan dengan konten yang tepat, tidak kelihatan selintutan gitu ya, diundangkan pada saat yang tepat, pada momentum yang tepat, itu saya kira berlian. Istilah saya, diam itu emas.
tapi berbicara pada saat yang tepat, waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, dengan bahasa yang tepat, itu bukan emas tapi berlian. Nah, ibu-ibu suka yang mana? Kira-kira ya, lebih berharga berlian. Itu maksud saya. Oke? Nah, masyarakat marah karena keputusan yang tidak berempati. Keluarga itu marah-marah juga karena suami tidak berempati kepada istri. Istri marah-marah tidak berempati kepada suami. Mak-mak marah kepada ananda, tidak berempati kepada kesulitan anaknya. Sampai ada yang depresi dan kemudian bunuh diri. Saya kira ini fenomena tidak satu. Yang fenomena gunung es yang di bawah cukup banyak jumlahnya. Kenapa pakai kata kunci memberi empati? Alkisah, zaman Khalifah Umar ada seorang sahabat yang tiap hari diomelin sama istrinya. Ya. Takut KKDRT, lalu sahabat ini konsultasi kepada Khalifah Umar. Sampai di rumah Khalifah yang sederhana, ya, dia mau notok pintu, nggak jadi. Kenapa? Di dalam rumah itu Khalifah Umar yang gagah berani, setan saja takut. Ya. Jadi kalau Khalifah Umar mau lewat itu setan-setan pada ketakutan. Mikir-mikir, Umar mau lewat katanya begitu. Ya, beda kalau kita yang lewat. Kumpul-kumpul, teman lama mau datang katanya begitu. Kira-kira begitu ya. Saking takut kayak gitu. Nah, Umar diomelin sama istrinya. Ternyata Khalifah Umar diem saja. Persis seperti bapak-bapak di sini, gitu. Gak ngelawan, gak ngomel, gitu. Akhirnya sahabat ini balik kanan, gak jadi. Gak lama kemudian Khalifah Umar keluar. Sahabat balik. Kenapa kok gak datang, gak jadi ke sini? Iya, Khalifah tadi mau konsultasi. Sini. Mau konsultasi tentang apa? Ini loh Khalifah, istri saya cerewet ya, masya Allah. Tanggal 6 cerewet, tanggal tuwek tambah nemen katanya, gitu ya. Terus kok kenapa nggak jadi? Malu Khalifah. Loh kenapa kok malu? Loh, ternyata Khalifah Umar kok tambah nemen katanya begitu. Ya. Terus wahai sahabat, kata Khalifah Umar, wahai sahabat, pesan menarik. Berilah empati kepada istri. Jadi makna yungfikuna tadi bukan hanya menafkahi istri. Istri itu dinafkahi cukup, tapi nek dimaki-maki tidak diberi empati, prosoku ya ngenes ya, tuwek nganggur, betul? Tadi berilah empati kepada istrimu. Istrimu itu manusia juga, ya capek juga. Gimana gak capek seorang diri ngopeni kamu, ngopeni resik-resik rumahmu, betul ya? Mak-mak itu resik-resik rumah bendino, ya gak resik-resik nggih. Padahal 30 tahun resik-resik omah ngono. Nah, bersih ngopeni rumahmu, ngopeni anak-anakmu. Gimana nggak capek? Logikanya, ya capek, ya bete, ya kesel, kadang-kadang ya itu ngamuk. Berempatilah. Coba gimana nggak capek bangun pagi subuh, bangun isa-isa, mari ngono olah-olah, mari ngono ngumbah-umbah, mari ngono ngopeni bocah-bocah, ngeterni sekolah, jemput sekolah, ya. Mari ngisak lagi arep mapan turu mbok gugah gitu. Gimana nggak capek lah, ya. Berempati kepada istri. Ibu, bapak yang kami hormati, berempati ini modal besar. Ya, modal besar seseorang untuk tidak marah. Untuk tidak marah. Di jalan apakah ada yang suka marah? Ada yang marah? Banyak. Sama, jurusnya adalah untuk tidak ngamuan di jalan raya. Kalau sudah ngamuan itu kemudian balapan seenaknya, awal terjadi cilaka itu karena gagal memberi empati. Tetapi kalau orang-orang yang terbiasa mampu memberi, yungfikuna dimaknai tidak hanya materi, empati, hasilnya luar biasa. Contoh berikutnya, Bapak Ibu, panjenengan apakah pernah tiba-tiba pas jalanan merambat, ya macet begitu, disalip, dipotong oleh mobil yang lain yang seenaknya, seret begitu, pernah? Ya, suka kaget cerita gitu. Nah, pernah ya? Ada 3 tindakan biasanya.
Ya, yang pertama adalah marah. Nek wong Surabaya misuh-misuh ya, berusaha untuk nyalip, gitu ya. Setelah kemudian bisa menyalip, ya, mobil berjajar begitu, pintu kiri jendela dibuka, langsung misuh begitu. Wong Surabaya. Pilihan satu. Pilihan dua, ya, kalau memang awak militer memberani begitu, tidak hanya ganti memaki tetapi dipotong, ya, kemudian disuruh berhenti, supirnya diajak turun, diajak berkelahi. Ada begitu? Ada. Yang ketiga, diam di belakang, ya, tidak nyalip tetapi maki-maki. Ngawur supir goblok seme tuku paling itu. Sopan begitu. Itu pilihan ketiga. Nah, Anda biasanya milih yang nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 adalah tetap di belakang tetapi tidak marah-marah. Bisa? Tetap di belakang tetapi tidak ngamuk-ngamuk. Bisa? Balqadiminal ghaidha, perintahnya. Bisa? Kalau bisa, syaratnya Anda harus mampu memberi empati. Loh, gimana cara memberi empati, Ustaz? Enggak jelas. Sopir ini ya enggak sopan kayak begitu. Gimana saya bisa berempati? Nah, ini caranya. Asumsikan bahwa sopir yang nyalip Anda agak sopan tadi adalah seorang suami yang sedang membawa istrinya hamil 9 bulan, pembukaan 5. Roh pembukaan. Artinya kalau tidak cepat-cepat buru-buru sampai ke rumah sakit akan melahirkan di kendaraan. Apakah asumsi itu benar? Tidak penting benar atau salah. Yang penting adalah dengan asumsi tadi maka Anda langsung bisa memberi empati. Oh, bojone arep meteng ning dalan gitu. Wis jarno. Kira-kira itu. Nah, Anda tidak marah, kemudian Anda bisa wal afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Tanpa empati sulit untuk memaafkan sesama manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah maka penting dalam dunia bisnis. Kalau kemudian panjenengan menjadi entah supplier, entah bisnis apapun, memberi empati, itu hasilnya akan luar biasa. Celakanya, naifnya, yang bisa sering memberi empati ini, mohon maaf, justru pengusaha-pengusaha Tionghoa. Percaya? Satu cerita saja. Suatu hari, ini kisah nyata, bukan dongeng. Saya waktu itu jadi direktur utama pabrik kertas Adi Prima. Pasar Sewepiti. Akhirnya saya ikut turun dodolan. Ya, saya ikut turun dodolan ke pabrik Al-Qur'an, percetakan Al-Qur'an di Semarang, namanya Toha Putra. Dengar ya? Ya, itu pabrik terbesar Toha Putra. Zaman saya, sekarang masih ada, yang lain ditutup semua. Baik Pak Hasan Toha Putra, ahli warisnya utama. Ya, kenal Pak Dahlan, kenal saya, sehingga saya dihormati dengan beliau, ditemui sendiri, kemudian dijamu, kemudian diajak muter-muter ke Universitas Sultan Agung, Unisula, itu milik dia. Dokter muter-muter oleh beliau sendiri, tidak nyuruh ya anak buahnya. Penghormatannya ke saya, ya, sampai pada suatu saat saya menawarkan, Pak Hasan, ngapunten, saya itu punya produk kertas, kok dibantu dibeli, kira-kira maunya dodolan gitu, sewebi kertas untuk cetak Al-Qur'an pasanu. Dia aduh Pak Misbah, terima kasih silaturahmi ke sini, matur nuwun, sampaikan salam ke Pak Dahlan dan teman-teman. Tapi untuk yang satu itu saya tidak berani selingkuh dengan istri tua. Maksudnya dia punya istri tua namanya Sevi Lamandau, Cina. Kantornya di Kedung Doro. Loh, kok bisa jadi istri tua? Dia yang berempati kepada saya ketika saya dalam kesulitan yang sangat berat. Krisis tahun 97, masih ingat ya? Dolar dari 2.500 menjadi belasan ribu. Dia itu punya hutang mesin dari Jerman dalam bentuk dolar. Bisa bayangkan? Ya?
Harus nyaur dalam rupiah kira-kira 5 kali lipat, betul nggih? Sementara nyetak dodolan Quran dalam bentuk rupiah, betul nggih? Masa dodolan Quran dolar? Enggak bisa kan nggih? Rupiah. Akibatnya dia angkat tangan, hampir putus asa, give up, ya, menghentikan cicilan mesin ini, dikembalikan, dan kemudian dia sudah selesai, terima apa adanya. Dan begitu. Melihat semacam ini, si Lamando yang mohon maaf Tionghoa non Muslim tadi datang, Pak Hasan, jangan dikembalikan mesin itu. Nah, terus gimana saya mengembalikan? Udah gini aja, utang kertas saya nggak usah dibayar dulu, bukan didiskon, bukan dihilangkan, tetapi ditunda pembayarannya, ya. Hutangnya jatuh temponya ditunda. Panjenengan selesaikan dulu angsuran mesin supaya bisa berproduksi berjalan. Setelah nanti ini lancar, baru utang kertas saya diselesaikan. Hanya berempati menunda pembayaran utang. Ya, namanya Pak Hasan ini tidak mau beralih, berpindah ke lain hati. Meskipun saya datang sendiri, minta mengemis, minta order, tidak mau. Dia setia kepada Lamando. Artinya, saya datang pada saat saya sulit, ya, tetapi Lamando datang berempati ketika Pak Hasan dalam keadaan sulit. Kembali saya katakan wa anfiqu, ya, kalau Anda datang dalam keadaan dalam keadaan susah, ya, itu nilainya dikenang Pak Hasan sampai mati. Maksud saya itu, saya nggak bisa masuk sampai sekarang, sampai saya pensiun nggak bisa masuk ke Pak Lamando, sampai ke pembahasan itu dalam bisnis seperti itu. Terakhir, dalam hal peradaban Rasulullah mencontohkan, Rasulullah pemaaf yang luar biasa. Masih ingat ketika Fathul Makkah, peradaban sebelum Fathul Makkah, perhatikan, Anda baca bagaimana Cina, bagaimana Eropa, isinya adalah antar kesultanan, antar kekaisaran saling mengalahkan, betul? Ketika kalah, kemudian yang kalah tadi menyepi, kemudian anaknya balas dendam, betul? Berarti membunuh, betul? Ini dikalahkan, anaknya muncul kekuatan, balas dendam terus begitu, betul? Sejarah mengatakan dunia ini dibangun dengan peradaban balas dendam. Masih ingat? Termasuk kerajaan di Surabaya. Pernah ingat cerita Ken Arok, ya, dengan pedangnya bukan trik, ya. Ini pedang mempunyai pedang balas dendam, kira-kira membunuh 7 orang semuanya karena semangat balas dendam. Masih ingat ya? Kok diam? Kita aneh mbiyen gak iso, saiki lali, jangan kita aneh loh. Oke, kira-kira begitulah. Tetapi ketika Rasulullah datang, selesai, ya, peradaban balas dendam tadi. Fathul Makkah. Ketika Fathul Makkah, kemenangan kota Mekah, ya, masih ingat? Tidak ada pertumpahan darah. Serta merta Rasulullah bersabda, siapa yang masuk Masjidil Haram, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, ya, saya jamin aman. Siapa Abu Sufyan? Perhatikan. Abu Sufyan itu orang penguasa Mekah yang seumur hidupnya habis untuk berikhtiar membunuh Nabi. Gitu. Istrinya namanya Hindun, masih ingat? Budaknya namanya Wahsy. Yang menusuk Hamzah, Hindun yang membuka dadanya Hamzah, memakan hatinya Hamzah. Kira-kira Hamzah itu paman Nabi, tokoh Islam. Kira-kira nek sampean sing dadi komandan masuk Mekah, kira-kira piye kira-kira? Kira-kira mawon. Apa nih Madura ya? Ndi Abu Sufyan dhisik dhewe, entekno dhisik dhewe. Kira-kira kan begitu nggih? Betul? Itu kita. Tetapi Rasulullah memang Rasul.
Ya. Ketika datang orang yang seumur-umur mau membunuh Nabi dan keluarganya malah dimuliakan. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, ya aman. Dihargai, dimuliakan. Sehingga tidak ada alasan bagi Abu Sufyan dan anak keturunannya untuk balas dendam. Enggak ada lagi. Selesai, khatam. Ya, peradaban balas dendam. Itu bahkan kemudian diampuni dan kemudian finally dia masuk Islam. Itulah yang disebut dengan wal'afina 'anin nas, kemenangan. Nek istilah Jawa rada gampang, nggih. Apa itu? Menang tanpa ngasorake, ngluruk tanpa bolo, paweweh tanpa kelangan. You know? Kok diem? Kita gak ngerti gitu aneh. Nggih. Menang tanpa ngasorake, menang tanpa harus merendahkan. Ya, tidak merendahkan, enggak memukul, enggak mematikan, tidak memenjarakan, enggak, malah dimuliakan. Abu Sufyan musuh bebuyutan yang sampai terakhir itu tetap musuh, dimuliakan. Menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo. Menang memang dengan banyak umat Islam datang, tetapi tidak bersenjata. Ya, tanpa bolo bersenjata. Yang ketiga, paweweh tanpa kehilangan, memberi tetapi tidak kehilangan. Itu memberi apa? Memberi apa? Memberi maaf. Paweweh tanpa kehilangan, memberi tanpa kehilangan, memberi maaf. Ibu, tetapi jangan lupa, memberi yang terakhir, memberi maaf ternyata memberi paling sulit. Utama ibu-ibu. Nek bapak-bapak pernah menyakiti entah apapun kelakuannya, kan, itu memori ibu-ibu itu paling inget sampai tua. Rumus matematika, fisika hilang semua. Tetapi kalau kekurangan bapak, mbak kan, ya undat tua no, eleng aja. Ya apa nggih Bu? Loh kok guyu-guyu tok. Karena memang ibu, loh, saya juga bukan jelek-jelekan ibu. Memberi yang terakhir ini konon memberi paling sulit. Memberi uang, memberi apalagi mudah. Memberi maaf itu paling sulit. Kenapa? Berlawanan dengan karakter dasar manusia adalah membalas. Ya, maka pada tipe ini kenapa paling sulit? Orang memberi maaf ini ada 3 kategori. 1, membalas, itu paling jelek. Yang kedua, tidak membalas tapi tidak memaafkan. Ini biasanya mak-mak jamaah al-fajar. Ini tidak membalas tetapi tidak memaafkan. Ada Bu? Kenapa tidak membalas? Karena judul lagunya Aku Tak Berdaya. Okay? Nah, Ibu, kalau Anda tidak membalas tapi tidak memaafkan, bersiaplah Anda menyimpan belasan bibit penyakit yang berbahaya. Mulai kemeng-kemeng di lengger punggung, ya, mahnya naik, kemudian lambung, ginjal, kemudian dari jenduk dek begitu ya. Apa nih nama dia disebut omai dia luar dek begitu ya. Nah, itu gak bisa tidur, kemudian belasan menit. Ya, karena apa? Tidak bisa memaafkan. Itu pendapat Gerard J. Kampolsky dari Amerika. Sedemikian sulitnya Ibu sampai Dr. Kampolsky ini membuat 30 healing center, pusat kesehatan kebugaran di Amerika, laris manis 30 healing center dengan terapi tunggal. Satu terapi tunggal yaitu belajar rela memaafkan. Jadi memang kalau sudah sampai masuk Al-Qur'an wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, tolong dicatat, itu memang sesuatu yang tidak mudah. Ya, tidak ringan, harus diperjuangkan. Nek mudah lah opo di tulis dalam Al-Qur'an. Misalnya golek pangan mak emo, ada perintah begitu? Ada? Enggak ada. Wong butino maem. Yang ada adalah kulu wasrobu wala tusrifu. Maem, makanlah, minumlah, tetapi yang terakhir jangan berlebihan. Itu perintah-perintah yang saya Al-Quran, pasti ada hikmah yang luar biasa. Sudah jam 5, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Insya Allah yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu billaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.